Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa niyatana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum. Dibacakan diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya penyampaian program kedirekturan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan Yayasan As-Sofa. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Apri SSK. Tak bisa kita lihat kalau bangun di siang bolong. Ya, ya. Karena kita akan mulai mengajar, ya harus semangat dong. Iya. Alhamdulillah, dan kembali kita hadir di sekolah dengan semangat yang baru untuk memulai pembelajaran 2023-2024 ini. Bapak dan Ibu, itu munculnya bukan sekaligus, tapi salah satu. Muncul SD dulu di 1991, kemudian SMP muncul di tahun 2000, TK muncul di tahun 2005, baru SMA terakhir di 2007. Inilah, alhamdulillah semuanya akreditasi A. Ya, semuanya akreditasi A, dan ini nilainya juga nilai A gemuk, bukan A kurus. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang juga ikut mendukung untuk sekolah-sekolah kita yang ada di Yayasan As-Sofa berada di grade A untuk di bidang akreditasi. Visi misi Yayasan As-Sofa para Ibu menjadi lembaga pendidikan unggul di tingkat nasional dan mampu berkompetisi di tingkat regional berdasarkan iman dan amal, iman dan takwa. Sebagai manusia beriman, berilmu, beramal soleh, berakhlak mulia, berwawasan global dan cinta lingkungan. Ini yang memang selalu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan ini akan menjadi tujuan kedepannya Yayasan As-Sofa seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana mewujudkan visi Bapak dan Ibu? Jadi bagaimana kita mewujudkan visi kita yang sudah kita dengungkan? Biasa kita ada nyanyi apa malah nyanyi Mas Wokso, Allahu Akbar, satu di Indonesia, satu di Indonesia. Allah, Allahu Kemudian ada dari SMA, Akbar. suatu saat pasti mendunia. Jadi kalau Wahai kita resapi nyanyi rekan itu Bapak dan Ibu, ini memang menjadi pembangkit semangat. Kalau di nasional itu kan membangkitkan nasionalisme. Nah kalau di As-Sofa membangkitkan apa tuh? Asofaisme atau apa namanya? Asofaisme, kekompakan, kekeluargaan. Ada di TK, ada di SD, ada di SMP, ada di SMA. Itu semuanya dalam rangka membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi, membangkitkan semuanya untuk bisa mencapai apa yang kita ucapkan setiap hari. Kita yang kadang-kadang kita tidak merasa unggul di sini, kita akan melupakan. Sekolah multiple intelligence yang ini bukan jarang ya. Kalau ada bisa kita sampaikan juga. Kayaknya bukan baru ada sekolah yang menerapkan ini. Ini sebuah pukulan kita yang luar biasa sebenarnya. Ya kita bisa kerjasama dengan memang pakar-pakar multiple intelligence dari Jakarta yang memang punya ilmu ini. Kemudian sekarang sudah dilanjutkan oleh Pak Zen sebagai menantu dari Pak Murid Hatib. Ini salah satu keunggulan kita. Yang juga susah orang untuk mencontohnya. Karena kita berbeda dari yang lain. Different with other. Itu semua selalu menemukan itu. Iya kan? Jadi ini memang cara berbeda dengan orang lain. Bagaimana kita mengenal kita ini memang sekolah juara, berbeda dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Karena semua anak pasti berbeda. Tapi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan tersebut? 30. Jadi 25 kita buatkan rata-rata siswa kita. Supaya kita bisa mengelola yang lain. Jadi rasio jumlah saudara dan guru ini untuk tahun kemarin ya. Belum kita masukkan yang baru. TK itu jumlah siswa 82, 69, rasionya 9 anak untuk 9 guru, 9 anak untuk 1 guru. 1 orang guru TK itu akan tangani 9 orang anaknya. Jadi masih bisa, masih di bawah 10. 11. Kita jaga itu untuk bisa menangani kita. Kalau sudah lebih dari itu, ini sangat susah juga untuk mengelola anak nanti. Jadi kita buatkan rasio di TK itu 9 siswa itu akan
ditangani oleh satu orang. Untuk kembali melihat bagaimana memang menangani siswa kita itu dibagi dengan baik, sehingga anak-anak yang memang menurut kita luar biasa bisa terperhatikan setiap hari. Karena kalau tidak begitu, sibuk nanti kepala sekolah, sibuk nanti wakil kesiswaan saja, sedikit-sedikit udah wakil kesiswaan, sedikit-sedikit wakil kesiswaan. 11 orang, wajarlah di SMA ada S2 kita 11 orang yang memang sudah punya ilmu yang lebih untuk memberikan perhatian kepada anak kita. Semoga kedepannya akan makin bertambah dan keprofesionalan kita akan semakin meningkat untuk memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Apalagi Bapak Ibu, ini guru berkantor di kelas. Kalau tidak salah ini tahun 15 tahun kita lakukan ini. Dan setiap tahun, ya dalam tahun ini berarti saya menyampaikan ke wali murid bahwa guru itu berkantor di kelas. Tujuannya apa? Ini PA wali kelas berkantor di kelas, tetapi selalu kontrol. Kalau tak kita lakukan Bapak dan Ibu, berarti saya jual obat setelah pelajaran, iya kan? Jual koyok kalau istilahnya. Kalau kita lakukan yang baik, ya saya sampaikan setiap tahun, kira-kira sampaikan setiap tahun bahwa guru berkantor di kelas itu tujuannya apa? Supaya siswa kita terkontrol. Terkontrol itu apa ya semuanya? Ada peserta didik, ada guru dan karyawan, ada program sekolah. Peserta didik kita terima, kemudian ada guru dan karyawan kita yang melayani dengan baik, tentu juga ada program. Ini yang selalu kita jalankan setiap hari dan setiap saat. Muaranya kemana? Pada orang tua peserta didik kita. Kita jalankan program dengan baik, kita layani peserta didik dengan baik, kita upgrade kita semuanya, kita upgrade ilmu kita upgrade ilmu kita juga, OTPD akan terpuaskan. Menunjukkan visi. Ini ada 3 poin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cukup sampai pukul 10 paling lama. Karena kawan-kawan yang dikatakan ada lanjutan pelatihan, jadi terlupa saya menyampaikan. Mesti ada kita sama-sama. Skema target Yayasan Asofa, seluruh pimpinan sekolah sudah tahu. Dan ini sudah kita bicarakan lebih kurang 3 bulan terakhir menjelang pembelajaran baru. Tapi masih dalam proses semuanya. Oke. Goal kita adalah yang di tengah, perfect 10 dan sekolah para juara. Bapak dan Ibu, kita harus samakan pandangan kita tentang perfect 10. Perfect 10 ini bukan berkenaan dengan nilai saja. Ya, tidak berkenaan dengan nilai saja. Nilai harus perfect 10, tidak. Apakah itu saja? Tidak hanya nilai, tapi semuanya harus perfect. Itu yang sampaikan di awal tadi. Bagaimana kita melayani siswa, bagaimana kita menjalankan program, bagaimana kita memberikan pembelajaran harus perfect. Ada karakter siswa, ada karakter guru dan karyawan, mental guru dan karyawan. Kemudian ada program sekolah. Kompetensi siswa, belajar sampai punya, ada perojangan, ada cerita inspiratif, ada versi setiap hari dan ada yel-yel. Kemudian karakter siswa yang kita harapkan apa? Sudah lama juga kita dengungkan ini, mungkin sudah lebih 6 tahun. Jujur, tanggung jawab, mandiri, cinta ilmu dan peduli. Harapkan. Kalau tidak salah, kalau udah sebelum-sebelumnya pemerintah itu kan, ini cuma sebatas istilah. Sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak melakukan ini, sudah sering melakukan ini. Tapi tetaplah secara konsisten untuk menjalankan semua yang sudah kita programkan. Belajar sampai punya itu kan sangat bagus. Kalau memang itu hanya persepsi itu kan ulang sedikit pembelajaran kita yang kemarin untuk disampaikan lagi menjelang kita buka pembelajaran yang baru. Persepsi, mengaitkan. Nah, kita mau aja mengaitkan juga pembelajaran kemarin kita ambil lagi, ulang lagi sedikit dulu baru kita maju kepada yang berikutnya. Baik pada saat kita mengawali program ini, karena kebetulan bersamaan dengan COVID. Dalam masa program kita luncurkan, datanglah COVID-19, sehingga anak itu bercerita di Zoom saja. Zoom bercerita kembali semua tentang cerita karakter kita. Nah setelah itu, sebelumnya kita yang muncul juga, karena kalau tanpa tugas memang anak kita agak susah belajar di rumah. Ya karena kami tidak PR, tak mau belajar Pak, itu kita berikan. Memberikan tugas yang diberikan dapat berupa memberikan tugas terkait pelajaran. Tugas yang diberikan ya berdasarkan nama kelas sudah silakan buat yayanya. Kami kelas ini, kami kelas ini. Kan menguasai LMS Asofa. LMS memang luar biasa pada waktu COVID-19 kemarin waktu online. Tapi sekarang tentu masih tetap ada paling tidak untuk menyimpan materi kita di LMS. Begitu kita mengajar tinggal ambil untuk LMS. Harus mahir menguasai itu. Tolong kalau memang ada yang masih ragu sampai di batas tertentu tapi belum bisa dikasih sesuai yang diharapkan, kita harus kembali lagi. Apa yang harus dilakukan lagi? Namanya pantang menyerah. Tapi kalau sudah sampai mentok, jangan kemana kita bisa nih. Bisa
yang diminta oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, Bapak Ibu adalah pendukung. Tak ada Bapak Ibu sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Coba bayangkan kepala sekolah jika tidak ada TU-nya, pusing itu, buat surat, buat segala macam ini semuanya kerjasama kerja dari Bapak dan Ibu. Kemudian pendukung lagi pustaka juga adalah center. Begitu Januari kita agak kesulitan. Karena di Sabtu sudah terisi oleh sekolah, sudah terisi oleh kegiatan lain, kita mau ambil pelatihan sudah sangat sulit. Nah, tapi untuk tahun ini kita sudah rencanakan beberapa pelatihan, nanti kita akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Karena ternyata memang betul-betul tak bisa besok, paling bisa dulu 1 pekan aja. Ya, 1 pekan. Paling bisa dulu 1 pekan. Karena itu merasakan hasil rapat kerja Bapak dan Ibu, itulah penentuan cadangan gaji kita di bulan ini. Kurang tunggu lagi sampai Agustus besok, lama lagi. Ya kan, kalau bisa selesai dalam pekan ini. Sandal sepatu tetap bisa kita ingatkan kembali. Ibu-ibu pakai leggings, tak perlu saya ulang lagi lah kalau ada motor tuh. Mestinya sebelum libur kemarin waktu rapat akhir tahun, tapi ada miss kemarin tuh terlupa. Ya, hari ini kita bagikan itu yang sudah kita sosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Di sini tidak ada lagi tanda tangan perwakilan. Situ hanya tanda tangan yayasan karena itu peraturan pokok pegawai yang dibuat oleh yayasan. Jadi kita tidak ada lagi perwakilan yang menandatangani. Tapi isinya semuanya yang sudah disosialisasikan kemarin, beberapa sedikit yang berubah, hampir masih 95% itu masih yang lama. Buku ber-ISBN bukan antologi, artikel atau cerpen atau puisi yang dimuat di media cetak maupun media online. Yang luar biasa juga untuk agama kita Bapak Ibu. Kata ini Taklimul Al-Quran terpadu As-Sofa. 6 tahun 1 juz itu sebenarnya target yang bukan mulu-mulu sebenarnya itu. 1 juz 6 tahun itu tidak mulu-mulu itu, ya kan? Kita berharap 100 orang anak kita yang tamat PhD itu begitu 6 tahun, memang 100 orang itu hafal 1 juz. Besok itu insya Allah. Bagaimana kita betul-betul ingin bahasa Inggris ini menjadi betul-betul sebuah unggulan di sekolah kita. Selain di bidang keagamaan yang sudah kita sampaikan tadi, literasi dan numerasi, literasi terutama kita programkan tingkatan, karena bukan hanya bentuk pustaka itu menjadi pusat, semua lingkungan sekolah bisa menjadi pustaka. Kita masing-masing bagaimana ekstra kita betul-betul mewadahi semua bakat dan minat siswa. Jalan kemarin fisik. Silakan dalam luar kota atau kunjungan, silakan diprogramkan dengan baik, diskusi dengan pimpinan sekolah, dengan kepala sekolah, sampaikan kita nanti untuk pembiayaan. Apa namanya kita? Itu silakan programkan dengan baik visibility karena memang sangat positif. Dia mengajar kemarin kan? Dia ada. Komite kemarin hari guru. Orang tua saya itu mengajar. Oke, kemudian kegiatan hari besar nasional, hari pendidikan nasional, hari kemerdekaan dan hari guru. Yang hari besar nasional itu saja. Jadi hari guru kita sudah biasa, hari kemerdekaan ini udah dekat nih, bulan Agustus besok. Dekat, itu kalau tidak salah jatuhnya pada hari Kamis sama Rabu. Oke, hari pendidikan nasional karena bersamaan dengan milad kita kadang-kadang terlupakan. Kan sama-sama 2 Mei. Oh, yang kemarin kita akan lagi tapi tidak seperti yang lalu. Kita rencananya tahun kemarin kita ingin melakukan, tapi belum sempat. Ya, karena itu penting itu sampaikan tadi. Katanya Ibu Asofa itu bisa aja suruh kita itu kan nggak bisa gitu kan. Paling tidak kita punya ilmunya lah. Bila dasma, bila ketika ya sana Asofa, perlu kita lakukan dah. Kenapa tidak? Karena sudah dilakukan tingkatan semuanya, jadi tidak perlu lagi dilakukan. Beda. Kepala sudah, pembagi sudah, kemarin kampus sudah. Jadi tidak perlu lagi. Perlu. Mas tetap jalan. Gadring Asofa. Jadi 2 kali setahun berangkatnya. Tetap. Ore, Gadring kemana? Tapi kita akan sampaikan ya. Semua bukan hanya untuk nilai. Kalau sebelumnya kita kan sudah terfokus nih.
semuanya harus kita lakukan dengan seperfect-perfectnya. Insya Untuk semua Allah. kegiatan. Yang bertanya, oke, kita ada 5 menit lebih kurang. Silakan, Bu. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Direktur bisa kita laksanakan untuk depannya dan berjalan dengan lancar. Dengan terakhirnya penyampaian dari Bapak Direktur, maka serangkaian acara kita pada pagi hari ini juga berakhir. Sebelum kita tutup, lagi sungguh elok kelas yang tertata, suasananya indah dan bercahaya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta semoga sekolah kita Ashofa semakin jaya. Diawali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq